Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarti NIM 1902101040009 dari Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Sebelum memasuki materi, apa yang perlu kita bahas dalam materi pesawat sederhana ini yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pelajaran, rangkuman, contoh soal, dan glosarium. Di mana kompetensi inti dari materi pembelajaran pesawat sederhana ini yaitu sebagai berikut. Kemudian kita masuk kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar dari materi pesawat sederhana ini yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pelajaran dari materi pesawat sederhana ini yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk materi. Apa sih yang kalian ketahui tentang pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di mana keuntungan ketika kita menggunakan pesawat sederhana disebut keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis merupakan suatu perbandingan antara beban yang diangkat dengan kuasa yang dilakukan, di mana menggunakan rumus F sama dengan K sama dengan W per km. Jenis-jenis pesawat sederhana. Coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Yang pertama, mengambil air menggunakan katrol, dan yang kedua, mengambil air tidak menggunakan katrol. Di mana perbandingan dari kedua gambar tersebut, yang menggunakan katrol terlihat sangat mudah dan yang tidak menggunakan katrol terlihat sangat sulit. Jadi, apa sih katrol tersebut? Katrol adalah roda yang memiliki poros atau sumbu dan dikelilingi tali atau rantai yang dapat berputar pada porosnya. Di mana katrol dibagi menjadi 3 menurut penggunaannya. Yang pertama ada katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, ataupun katrol majemuk. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah, di mana memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1 dan F sama dengan W. Contohnya yaitu katrol untuk mengambil air di sumur serta katrol pada tiang bendera. Selanjutnya ada katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang posisinya berubah ketika digunakan, di mana keuntungan mekanis dari katrol bebas ini adalah 2 dengan rumus F sama dengan setengah W atau FK sama dengan setengah FB, di mana FK sama dengan gaya kuasa dan FB sama dengan gaya beban. Contohnya yaitu alat pengangkut peti kemah. Selanjutnya ada katrol majemuk atau katrol ganda. Katrol majemuk atau katrol ganda ini merupakan katrol hasil perbandingan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan. Keuntungan mekanisnya yaitu sama dengan dari jumlah katrol, dengan rumus F sama dengan W per jumlah katrol, FK sama dengan setengah kali FB. Selanjutnya, jenis-jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu pengungkit atau tuas. Pesawat sederhana yang digunakan untuk mengungkit, mencabut, dan mengangkat benda, di mana terdiri dari 3 bagian yaitu titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Jenis-jenis pengungkit ini dibagi menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama. Sebagai contohnya adalah seorang tukang potong rumput, di mana gunting tersebut sebagai titik tumpu dan daunnya sebagai beban serta tangan dari seorang potong rumput tersebut sebagai kuasa. Contoh dari pengungkit jenis pertama yaitu ada jungkat-jungkit dan palu. Jadi tuas jenis pertama ini memiliki susunan kuasa, titik tumpu, dan titik beban, di mana titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Selanjutnya ada seorang anak kecil yang sedang
mendorong kereta dorong di mana berisi pasir, dan pasirnya tersebut sebagai titik beban. Tangan dari seorang anak tersebut menjadi titik kuasa serta rodanya sebagai titik tumpu. Contoh selanjutnya dari pengukir jenis kedua adalah alat pembuka tutup botol. Jadi, pengukir jenis kedua ini memiliki susunan titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, di mana titik bebannya di antara titik tumpu dan titik kuasa, dan titik tumpunya di salah satu ujungnya. Selanjutnya, ada pengukir jenis ketiga. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa titik tumpu dari gambar tersebut adalah sebuah tangan, sedangkan sapunya sebagai titik kuasa dan debunya sebagai titik beban. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah orang yang sedang memancing, di mana tangan kiri dari orang memancing tersebut sebagai titik tumpu dan tangan kanannya sebagai titik kuasa, serta umpannya sebagai titik beban. Jadi, pengukir jenis ketiga ini memiliki susunan titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu, di mana titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu, dan titik tumpunya berada di salah satu ujungnya. Rumus keuntungan mekanisnya yaitu W per F atau L kuasa atau L beban. Selanjutnya ada bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk bidang miring, yang memungkinkan kita untuk memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi dengan tenaga yang lebih kecil. Di mana contoh-contoh dari bidang miring ini yaitu tangga, skrup, perosotan, dan jalan. Keuntungan mekanik bidang miring ini yaitu Km sama dengan S per H, F sama dengan K sama dengan W per Km, dan sama dengan W H per S. Selanjutnya perhatikan roda dari gambar tersebut, di mana roda tersebut bergerak sangat cepat dikarenakan roda tersebut dapat menggandakan gerakan. Di mana roda berporos itu sendiri memiliki pengertian yaitu roda bergerigi yang dapat mengubah besar gaya dan dapat menggandakan gerakan. Keuntungan mekanisnya adalah jari-jari bola. Sebagai contohnya yang lain yaitu sepatu roda dan kursi roda. Kemudian ada rangkuman. Rangkumannya berisi pengertian pesawat sederhana merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana dibagi menjadi 3, yaitu katrol. Katrol sendiri dibagi menjadi 3, katrol tetap, bebas, dan majemuk. Serta tuas atau pengungkit juga dibagi menjadi 3, pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga, bidang miring, dan roda berporos. Contoh soalnya. Diketahui tinggi sama dengan 1 m, kemudian panjangnya sama dengan 5 meter, dan bebannya sama dengan 1880 Newton. Yang ditanyakan adalah gayanya. Maka menggunakan rumus Km sama dengan 1 L per H, Km sama dengan L5 per 1 sama dengan 5, sedangkan Km-nya W per F, S sama dengan W per Km. Jadi 1880 Newton dibagi 5 sama dengan 376 Newton. Kemudian soal nomor 2, di mana diketahui panjang linggisnya 1,5 meter atau sama dengan 150 cm, dan lengan bebannya 25 cm. Lengan kuasanya dari panjang linggis dikurangi lengan bebannya sama dengan 125 cm dan gayanya 94.000 Newton. Ditanyakan W dan Km. W kali LB sama dengan F kali LK. W sama dengan F kali LK dibagi LB, di mana F sama dengan 94.000 kuasa dibagi lengan beban. 94.000 Newton dikali 125 cm dibagi 25 cm sama dengan 470.000 Newton. Km-nya LW sama dengan W per F sama dengan 470.000 Newton per 94.000 Newton sama dengan 5. Jadi gaya lekat paku pada kayu itu sebesar 470 N dan keuntungan mekanisnya sebesar 5. Selanjutnya contoh soal yang ketiga.
Benda 200 kg ditarik ke atas. Berapa gaya tarik dan keuntungan mekanisnya jika digunakan sebuah katrol tetap, katrol bergerak, dan sebuah takal yang terdiri dari 4 katrol. Yang pertama yang perlu kita cari yaitu bebannya dengan menggunakan rumus M kali G. M sudah diketahui tadi 200 kg, G-nya 10 sama dengan 2000 Newton. Maka keuntungan mekanisnya dari sebuah katrol tetap yang memiliki Km 1 jadi 2000 N. Kemudian pada katrol bergerak memiliki keuntungan mekanis 2 sama dengan 1000 N, dan pada sebuah takal yang terdiri dari 4 katrol mempunyai 4 keuntungan mekanis, yaitu jadi hasilnya 500 N. Selanjutnya gaussarium. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.